kami dari kelompok 1 Farmasi B yang beranggotakan Rizky Tirta Pewarti Suci, Elma Rahmawati, Regita Trias Pramudiana, dan Tanisha Aulia Putri. Kali ini kami akan membahas kasus tentang evaluasi kemanusiaan dalam uji praklinik obat anti kanker. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan farmasi sedang melakukan uji toksisitas pada hewan percobaan sebelum melanjutkan ke tahap uji klinik. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan berat badan dan kerusakan organ ginjal pada tikus setelah 2 minggu memberikan obat. Dari kasus ini muncul 3 pertanyaan yang akan kami bahas bersama. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Menurut Per BPOM nomor 10 tahun 2022 dan Tools penyusunan protokol uji praklinik 2022, jika ditemukan gejala toksisitas seperti penurunan berat badan dan kerusakan organ ginjal pada hewan uji, peneliti harus melakukan tahapan evaluasi lanjutan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan uji histopatologi pada organ target, ginjal, dan organ lain untuk menentukan jenis, lokasi, serta tingkat kerusakan jaringan. Yang kedua, melakukan analisis biokimia darah dan urin, seperti kadar kreatinin, bun, dan elektrolit untuk menilai fungsi ginjal. Yang ketiga, menganalisis hubungan dosis respon, yaitu menentukan apakah efek toksik tersebut meningkat seiring dosis atau dose dependent toxicity. Yang keempat, melakukan uji toksisitas subkronik atau kronik lanjutan untuk menilai efek berulang dan reversibilitas kerusakan. Yang kelima, melakukan kajian toksikokinetik bila tersedia guna mengetahui akumulasi obat dan metabolit yang mungkin menyebabkan nefrotoksisitas. Yang keenam, menetapkan organ sasaran toksik, yaitu target organ toxicity, sebagai bagian dari laporan uji praklinik untuk justifikasi keamanan sebelum uji klinik. Apa yang dimaksud dengan Noel dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? Noel atau no observed adverse effect level adalah tingkat dosis tertinggi dari bahan uji yang tidak menimbulkan efek toksik yang dapat diamati secara biologis atau klinis pada hewan uji. Untuk menentukan dosis awal yang aman pada manusia, digunakan rumus konversi dari dosis hewan ke manusia berdasarkan body surface area atau BSA. Kemudian hasilnya dikalikan dengan faktor keamanan, biasanya 1/10 hingga 1/100 untuk memastikan dosis awal pada manusia tetap aman. Dengan cara ini, resiko efek toksik bisa diminimalkan saat obat mulai diuji pada manusia. Pertanyaan terakhir, mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Menurut Lokapom Berpak tahun 2022 dan Per BPOM nomor 10 tahun 2022, evaluasi ini penting karena 1. Menilai keamanan penggunaan jangka panjang uji subkronik sekitar 14-90 hari dan kronik lebih dari 9 bulan bertujuan deteksi efek toksik akibat paparan berulang. Yang kedua, mengidentifikasi organ sasaran toksik dan kemungkinan efek kumulatif yang tidak tampak pada uji akut. Yang ketiga, penyediaan dasar ilmiah, penetapan batas aman paparan harian atau ADI dan Noel. Yang keempat, menilai reversibilitas dan irreversibilitas efek, misalnya apakah kerusakan ginjal dapat pulih setelah penghentian pemberian obat. Yang terakhir, ada mendokumentasi tahap uji klinik dan memastikan rasio manfaat resiko yang seimbang. Jadi, dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa uji toksisitas merupakan tahap penting dalam pengobatan obat baru. Evaluasi toksisitas yang lengkap mulai dari akut, subkronik, hingga kronik berfungsi untuk memastikan obat yang dikembangkan aman sebelum diberikan ke manusia. Dengan pendekatan ilmiah dan etika yang baik, obat dapat dikembangkan secara aman dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.